warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar PPKN pelajaran 3, yaitu keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah anak-anak, cobalah perhatikan teman-teman di sekeliling rumahmu. Kira-kira perbedaan apa yang kamu temukan? Apakah warna kulit, bentuk wajah, kegemaran, bahasa daerah, atau suku bangsa? Ya, semuanya berbeda. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan agar terlihat indah. Maka dari itu, kita wajib mensyukuri perbedaan tersebut sebagai wujud keimanan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan keberagaman sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia? Dan bagaimana pula kita menyikapi perbedaan keberagaman budaya dalam masyarakat? Untuk memahaminya, mari kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang artinya terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, serta didasari oleh latar belakang sosial budaya, sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan sesuai keyakinan dan norma adat yang berbeda, yang dapat dilihat dari bentuk rumah adat, pakaian adat, upacara adat, tarian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, kesenian daerah, dan juga senjata tradisional. Berikut keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia pada beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu suku Jawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Kemudian, penampilan fisik suku Jawa memiliki warna kulit sawo matang. Kesenian daerahnya adalah wayang kulit. Adat istiadat suku Jawa yaitu siraman atau proses pernikahan adat Jawa. Kemudian ada mitoni, yaitu ritual 7 bulan untuk kelancaran persalinan. Senjata khasnya adalah keris. Alat musik khasnya gamelan. Tarian adatnya yaitu tari reog. Kemudian rumah adatnya yaitu rumah joglo. Dan makanan khasnya adalah rujak cingur, lontong balap, tahu tek, gudeg, nasi pecel, dan masih banyak lagi. Dan pakaian adat suku Jawa adalah baju kebaya, jawi jangkep, dan surjan. Yang kedua adalah suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Penampilan fisik, warna kulit berwarna sawo matang dan rambut ikal dan lurus. Kesenian daerahnya terdapat tari piring dan pasembahan. Kemudian, senjata khasnya adalah kerambit. Alat musik khasnya adalah talepong. Rumah adat suku Minangkabau adalah rumah gadang. Makanan khasnya adalah soto Padang. Dan pakaian khasnya adalah pakaian bundo. Yang ketiga ada suku Makassar dari Sulawesi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mangasara. Penampilan fisiknya adalah memiliki rambut keriting, berwatak keras namun tidak kasar. Adat istiadatnya yaitu mapali atau upacara mengawali musim tanam padi. Senjata khasnya adalah badik. Tarian khasnya adalah kipas pakarena, tari kipas pakarena. Kemudian, rumah adatnya adalah rumah bala. Pakaian adatnya yaitu baju bodo. Dan makanan khasnya adalah coto Makassar.
Yang keempat adalah suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Banjar. Memiliki rambut ikal dan lurus berwajah bulat. Kesenian daerahnya adalah teater. Adat istiadat suku Banjar adalah Radap Rahayu, digunakan untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian alat musiknya adalah gamelan Banjar. Tari daerahnya adalah tari gandrung. Rumah adat suku Banjar adalah babungan tinggi. Kemudian makanan khasnya adalah sate tulang. Nah anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dengan keberagaman sosial budaya yang dimiliki. Keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Keberagaman sosial budaya juga kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lantas, bagaimana cara kita sebagai warga Indonesia menyikapi keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Cara menyikapi keberagaman sosial budaya adalah dengan menerima dan mengakui perbedaan dengan kesadaran yang tulus. Perbedaan yang ada harus dihargai dan dihormati, bukan dipermasalahkan. Sikap menerima dan menghargai keberagaman sosial dan budaya di masyarakat harus diterapkan dalam pergaulan, perbuatan, tingkah laku, dan tutur bahasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sikap saling menghargai keberagaman sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berteman dengan semua orang meskipun berbeda suku bangsa. Yang kedua, tidak menjelekkan budaya daerah lain dari suku bangsa lain. Yang ketiga, tidak boleh menganggap budaya suku bangsa sendiri adalah budaya yang paling baik. Yang keempat, ikut melestarikan budaya daerah suku bangsa sendiri maupun suku bangsa daerah lain. Kemudian yang kelima, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai budaya dari suku bangsa sendiri maupun suku bangsa lainnya. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui keberagaman sosial dan budaya yang ada di setiap daerah di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Keberagaman sosial dan budaya masyarakat merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, keberagaman sosial budaya harus kita jaga dan dilestarikan. Itulah penjelasan dari Ustazah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ustazah mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah ini, selesaikan soal latihan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.